Halo, selamat petang menjelang malam teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan saya Boni Pras di Kliteran TV. Kali ini saya berada di Surabaya lagi. Nang Surabaya mana rek? Yo, cok bosen yo. Kali ini saya berada di daerah eh, Pasar Batang, daerah apa ya? Gerai-gerai barang antik, barang bekas yang nggak umum, yang apa ya, yang collectible, yang apa, memorabilia yang bersifat antik lah pokoknya. Kita bisa lihat background saya ini. Kali ini saya berada di gerai Pak Basuki atau apa ini namanya, Antik Tintoys Basuki ya. Di kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan ownernya, yaitu Pak Basuki. Kita bisa lihat sembari menunggu sang owner, kita bisa lihat sekitar gerai barang antik yang menjual beberapa piringan hitam atau vinil dan kaset pita zaman dulu teman-teman, zaman old school kayak kira. Nah, ini seperti ini teman-teman, seperti ini. Kita bisa lihat vinilnya ada Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ada King Crimson rek. Senenganku iki. Band aku yang paling tak seneng yo King Crimson ya, Robert Fripp. Ada King Crimson, Starless and People Black. Terus ada Pink Floyd, ada The Doors, Bon Jovi, Deep Purple apa segala macam lah. Terus ada barang-barang apa itu? Ini kaset-kaset pita zaman dulu rek. Anak zaman now mungkin nggak begitu kenal, makanya perlu dikenalkan. Seperti ini apa, kaset-kaset pita zaman dulu, ada foto-foto zaman dulu, mungkin Pak Basuki ini ya. Oke teman-teman, kita segera bertemu dengan Pak Basuki, sang owner Antik Tintoys. Oke, jangan kemana-mana, see you. Halo, selamat petang menjelang malam. Apa udah malam ini ya? Habis isya Pak ya? Kali ini saya berada di mana ini? Di Batang, di Pasar Nostalgia Batang, di gerainya Pak Basuki ini. Pak Basuki sudah ada di samping kanan saya teman-teman. Tintoys, antik Tintoys ya. Oke teman-teman, malam ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan Pak Basuki di gerainya yang menyediakan vinil atau piringan hitam atau plat kuno antik lah, sama kaset pita. Seperti apa? Oke, kita ngobrol-ngobrol langsung ya dengan Pak Basuki. Beliau ada di samping kanan saya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik ya? Sehat ya? Sehat walafiat. Yang penting nomor satu itu sehat dulu ya. Ini gimana Pak sejarahnya dulu bisa buka gerai apa ini namanya, gerai ini rekod ya, rekod rilisan fisik bekas ya, second ya. Gimana ceritanya Pak? Ya kita berawal dari apa? Awalnya kan dari toko antik ya, toko antik yang di depan ini. Terus kita tadinya fokusnya di Tintoys, mainan Tintoys, mainan kaleng. Oh, Tintoys ya. Jadi sudah hampir 13 tahun kita main di situ. Kemudian dulu sempat kita tahun berapa? 2010 apa 2011 itu nomor 2 se-Indonesia terlengkap. Oh, gitu. Terlengkap dulu. Makanya itu namanya kita pakai ada Tintoys-nya di tengahnya gitu loh. Iya, Dan setelah itu saya melihat kok apa? Kan ibarat kurva itu kan nggak mungkin kurva kan naik terus ya. Berarti suatu saat ada pasang surutnya, dia akan turun setelah drive to maturity, maka akan jatuh. Nah itu sesuai dengan apa yang saya jual waktu itu tren banget. Setelah saya ada pameran di Delta Plaza tahun 2016 ya, Delta Plaza.
Tintoy saya diborong sama salah satu kolektor, pemilik wahana BPL dan BPL Lamongan. museum angkot. Nah, diborong. Kemudian, waktu itu stok saya mulai menipis dan saya melihat semua orang yang saya anggap pembeli potensial itu sudah rata-rata sudah ada yang punya museum toys di Bandung. Itu ada museum toys Jalan Insinyur Sutami, itu dari saya rata-rata. Nah, dari itu tak anggap sudah saya nggak bermain di situ. Saya pakai insting aja. Terus kemudian saya ngelihat yang prospek tuh rekod, ya rilisan fisik. Kalau piringan hitam kita sudah jual dari dulu. Oh gitu ya. Tapi lagu-lagu kayak Muksin, Tiga Darah, kayak gitu-gituan ya. Bentul Band, Titik Sandora gitu ya. Kita masih jual gitu. Kita masih belum ke kayak King Crimson, Pink Floyd belum. Nah setelah ternyata memang kita coba untuk masuk di bisnis ini. Di gerai depan ini lumayan. Peminatnya lumayan. Barang antik Pak ya. Jadi peminatnya lumayan untuk piringan hitam. Terus setelah itu, kita ini mau cari tempat. Awalnya nggak di sini. Oh di mana Pak? Pakuwon. Oh Pakuwon. Itu sebelum pandemi, tahun 2000 berapa? 18 ya, pandemi 18, ya. Nah, kita udah ditawarin di sana dengan sewa 1 tahunnya sekitar 50 juta. Tapi kita waktu itu bimbang sekali, mau loading nggak. Akhirnya benar kabar tentang pandemi ternyata positif. Nah kita cancel, kita nggak jadi masuk sana. Tapi kebetulan kita sudah buat desain untuk mall. Untuk mall. Ya, ini kan kayu jati. Kayu jati ya Pak ya. Wah keren sekali loh teman-teman. Jati yang terbaik. Dan ada beberapa juga sound nggak bisa masuk ke sini. Sempit space-nya. Akhirnya kita nggak jadi ke Pakuwon, akhirnya masuk ke sini dengan mengurangi beberapa barang, seperlunya aja. Bahkan yang kayak gini masih ada banyak ya, vinil kita di rumah masih banyak ya, ada sekitar 400-500. Tapi terus akhirnya kita masuk di sini. Awalnya kita bikin rumah Beatle. Pertama rumah Beatle dulu. Makanya itu ada posternya Beatles ya. Semua Beatles. Oh gitu ya. Mulai dari yang kita rilisan yang paling tua di bawah 70, 65 kita punya. Kita punya. Sampai terus kita nggak sampai 2 bulan buka itu di sini. Ya. Di Batang sini Pak ya. Iya. Batang Surabaya. Diborong orang. Diborong orang. Saya diborong itu langsung. Waduh. Diborong orang. Diborong habis Pak. Diborong habis. Apa tentang Beatles itu ya? Apa toysnya ada ya? Terus apa? Kaset, vinil, apa? Beatlesnya aja. Vinil semua. Vinil semua. Jadi yang dibeli itu vinil semua. Jadi mulai dari saya jual itu scene paper itu harganya cuman 275. Saya jual asli itu. Asli masih lukisan yang di printing ya. Terus itu ada The Help, Revolver, semua habis. Mungkin ada sekitar hampir 40-50. Iya, sekitar itu ya. Itemnya itu. Nah, kemudian disisain cuma 2 atau 3 gitu. Kebetulan itu yang produk Jepang sama yang keadaannya kurang bagus. Oh gitu. Akhirnya selanjutnya kita terima uang cash, nggak bisa restock. Iya ya. Mau restock kemana gitu? Karena itu kebetulan koleksi saya yang lama. Oh gitu. Koleksi saya yang lama dan saya juga nggak tahu bahwa itu ternyata first price semua. Oh first price. Nggak tahu. Ternyata juga ada yang harganya diantaranya itu sampai sekarang Abbey Road aja sekarang harganya 1 juta. Yang first price ya Pak ya? Abbey Road 1 juta. Nggak peduli first price. Oh gitu. Nggak peduli first price. Abbey Road 1 ya. Tapi lihat keadaannya juga, noise-nya apa dan sebagainya. Gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak bisa
restock, nggak bisa. Heeh. Nggak bisa, akhirnya saya cari di sosmed, Heeh. semua seperti Arab. Oh gitu. Tiarap, Heeh, jadi heeh. nggak seperti sold out, sold out, sold out gitu. Heeh, Jadi heeh, kita heeh. nggak bisa ya sudah ada pun juga terlalu mahal, Mhm, mhm, sudah di mhm. harga 700, 600, Mhm, 700 kita mhm. nggak bisa jual. Mhm, Waduh, mhm. ya sudah. Mhm. Terus akhirnya kita putuskan untuk berbagi genre. Kita nggak Oh. usah Beatles-Beatlesan lah ya, kita Mhm. berbagi genre tapi Mhm. lebih ke orientasi ke rock Rock tetap. ya. Tadinya mau ke death metal, Oh, death thrash metal. metal tadinya. Oh, thrash metal Tadinya. teman-teman. Mhm. Saya ada Robo Heeh. Diary, ada apa dan sebagainya ada. Iya, 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 Ada itu. benar-benar. Ada Napalm Robo Death. Diary, Deaths ada, Deaths-nya Mhm. ada. Death ya. Sampai yang paling Skulldugger. sulit Bolt Rover ada. Bolt Ada. Thrower ya. Tapi cuman ternyata menjualnya sulit. Oh, iya, iya. Sulit. Gitu ya Ternyata pengalamannya ya. Heeh. ternyata tak lihat semua yang datang ke sini, Heeh. mahasiswa apa Heeh. semua itu nyarinya bukan itu. Heeh. Nyarinya biasanya Arctic Monkey, Oh, iya, iya, iya. Mas Red Chili Pepper. Loh kok nggak ono sing golek Bolt Rover. Akhirnya ya udah saya sembunyiin lagi. Iya, 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 Jadi iya. saya Heeh. berdasarkan permintaan dulu. Ya, Saya nggak benar, benar. ngawur, Ya, nggak saya benar. taruh-taruh enggak. Ya, Soalnya ya. ini bukan barang mudah, Sembarangan. bukan Heeh, barang benar. mudah Ya, benar, dan benar. nggak ada rombengannya. Oh, Nggak oh, ada rombengannya sama sekali. Makanya itu ini ya Pak, akhirnya ya itu saya merubah lebih ke rock alternatif mhm, ya. mhm, Ada progresifnya, mhm, psikedelik, ada heavy metal mhm. dan yes pokoknya yang easy listening termasuk jazz gitu Ya, aja. jazz. Jadi yang Jazznya nggak berat, Pak ya? jadi Heeh. permintaan para ini aja, para ini buyer saya. Mhm, Jadi sesuai itu. Dan rata-rata mhm. barang saya ini kok dilihat yang second saya dapat borongan dari barang-barang bekas-bekas ya istilahnya barang-barang Mhm. lowak itu hanya 15% saya punya. Oh, 15%. iya, 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 Heeh. iya. Kalau kaset banyak, terus terang Mhm, aja. mhm, Tapi mhm, kalau vinyl cuma 15%. mhm. Karena apa? Saya kapok. Gitu ya, Kenapa? pengalaman ya? Pengalaman saya itu nyetel Europe, seneng-seneng. Ya. Oh, nggak taunya besoknya skating, patah, Oh. jarumnya patah. Oh, jarum. Iya, Untungnya iya, iya. Audio Technica, murah Hmm. 350.000. Oh, iya, iya, Nah, iya, kalau iya. kena sing Shure, kena sing Stanton, Iya, iya. lho ono ortofon barang, sing 2 juta. Oh, iya, Akhirnya iya, 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 iya. saya menolak. Mhm. Saya menolak itu yang rombeng-rombeng ada di atas semua. Oh, iya, 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 Akhirnya iya. gitu. Heeh, heeh, heeh. Jadi saya lebih banyak ke barang-barang kolektor. Mhm, benar. Saya cari kolektor, jadi nembak kolektor. Mhm, mhm, mhm. Semua Surabaya yang terbesar, yang terlengkap saya datangi semua. Hmm. Termasuk yang di Bali. Saya punya langganan di Bali. Ada. Oh, Itu iya, iya. paling keren di Bali pokoknya itu. Di Mhm, Bali, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di mhm, Purwakarta, ada di Bogor, ada di Jakarta. mhm. Jadi Iya, saya keren ya. Heeh, heeh. mengenal Mhm. pasar Santa semua saya kenal. Iya, iya, iya. Saya malah kalau pameran Surabaya nggak pernah ikut. Oh, gitu? Memang sengaja. Memang Oh. sengaja saya nggak Mhm, perlu tampil kan udah mhm. tua kan. Nggak perlu tampil. Iya, Saya di iya, iya, belakang iya. layar. Tapi Mhm. mereka tahu Pak Basuki tahu, pasti Ya, tahu. ya pasti ya. Mhm. Jadi banyaknya kemarin yang tamu dari mana? Dari pasar santai itu datang ke sini. Mhm. Datang ke sini Mhm. zamannya musimnya apa? Ari Kusmiran Disco. Mmm. Terus Mhm, mhm. apalagi apa? Ervina Disco. Oh, Nah, iya, mereka iya, kan iya. cari kan. Iya, iya, Nah, di iya. sana di saya ada semua. Heeh, heeh, heeh. Saya ada, termasuk Melky Goeslaw Disco. Oh, iya, iya. Nah, tak taruh di bawah. Itu susah, Pak, ya padahal Harganya ya? 150.000. Heeh. Saya nggak tahu kemurahan di Pak Noh. Oh, alah, iya, iya, iya. Itu termasuk barang rare, langka ya, Pak, ya? Langka banget, Hmm. banget. Mhm. Padahal mereka sebenarnya apa mereka itu seperti apa ya? Bukan mengcover ya, apa ya? Mhm, Liriknya tuh ngambil misalnya punyanya mhm, Frankie Valli, mhm, Bee Gees, mhm. tapi di-Indonesia kan. Yang nyanyi Melly Oh, Goeslaw heeh, heeh. kayak Heeh, nah ada Saturday Night heeh. Fever apa nah, Mhm, seperti mhm, itu. mhm, mhm. Jadi cuman di Indonesia kan dan itu lagi dicari. Saya ada Oh, semua. iya, Ya iya. tak kayak no Waktu arek Santa. oh, iya, Saya iya, nggak iya. punya sekarang. Oh, iya, iya. Padahal itu termasuk langka ya, Pak, Langka ya? banget. Langka Heeh, banyak, nggak heeh. tahu. Ari Iya, iya. Kusmiran juga, oh, Mhm. sudah nggak apa-apa terbang, nggak apa-apa. Iya, iya, Yang iya. penting mereka jadi Senang. pelanggan, Ya, puas, benar, pulang. gitu Sampai ya. sekarang akhirnya kita kenal Mhm, baik. mhm, Kita kenal baik. Jadi di situ mhm, apa? Jadi uniknya kita jualan jualan vinil ya mhm, seperti itu. mhm, Kadang kita kalau misalnya jual
terlalu murah apa dan sebagainya. Kita nggak tahu barang itu udahlah biarin itu rezekinya dia. Pernah di Distansa pernah. Oh iya. Jadi Rolis ya, apa Super Kid ya? Super Kid. Jadi Stansa. Seperti air bermata bening itu. Iya. Tak tol pitu limo. Oh alah, iya. Terus kan di kota. Dan saya lagi nyari itu kembali. Kalau dijual tak beli. Memang tanpa cover. Tapi rata-rata kan covernya kan bisa di scan kan. Ya bisa scan. Ya, yang penting kan dalamnya itu bersih. Ya, nah, itu. Sampai sekarang sampai sekarang nggak punya yang namanya Super Kid namanya. Nggak punya. Ya? Sampai sekarang nggak punya dari Stansa. Padahal itu idola saya banget itu. Idol banget kecuali nyolongnya ya. Dulu kan pernah ya. Iya. Idola banget itu. Sangat kan. Ya, nggak usah di negatifnya ya. Positifnya ya. Enggak itu bukan kriminal, nggak tangkap bukan kriminal, bukan dia memang ketergantungan. Oh iya. Udah nggak apa-apa. Nggak nggak memalukan lah. Iya. Bukan kripto kok dia bukan kripto karena memang dia lagi nggak apa-apa itu bukan, itu bagus itu nggak apa-apa. Jadi saya tetap mengidolakan beliau sampai rambut saya tak buat keribu. Iya. Sampai kapan bisa lihat ya, Pak ya, ada kalau ada ya. Al-Fatihah untuk almarhum Dedi Stansa. Ya itu jadi di pengalaman di rekod itu kita senang ya? Dan kita senang kalau yang datang ke sini nih mereka yang benar-benar punya wawasan musik yang mumpuni. Itu langsung nyambung. Satu contoh ada dulu teman dari Bandung itu nggak tahu namanya siapa, Chandra namanya. Chandra rambutnya gondrong, banyak tato. Dia jalan ke sini, permisi Om, saya lihat-lihat boleh? Silakan, enggak apa-apa, lihat-lihat. Kita ngobrol, ngobrol. Ternyata dia paham bener. Gitu ya, musik. Wawasan musiknya keren ya. Terutama masalah waktu itu aku nyetel lagu The Doors. Pemane orang tuh ngapal lagu The Beatles ya, dia nyambung begitu biasa. Ya Beatles biasa, Rolling Stone biasa, ya gitu The Doors kan jarang kan ya. Tak tuh, kira. Nah gitu loh. Jadi nah seperti itu. Kita ngobrol mulai jam 1:30 sampai maghrib. Ngobrol di sini. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya itu musik itu bahasa universal yang tak lekang oleh waktu, tak berbatas usia. Ya, benar. Walaupun kamu bukan teman satu angkatan, bukan satu alumni. Ya. Tapi kalau yang kamu bicarakan nyambung, gak ono lerene. Iya, benar, Pak. Dan kamu nggak orang punya dia punya kesamaan hobi di musik. Yang diomongannya itu terus. Akhirnya apa? Nggak pernah negatif thinking sama orang. Ya, benar. Itu satu tuh. Ya. Biasanya seperti itu. Ya. Jarang terus julid sama orang tuh jarang. Benar. Biasanya loh ya. Iya. Tapi kalau ada itu berarti kalau cari biasanya exception. Biasanya enggak. Tak lihat sing anak-anak yang dia wawasan kayak gitu enggak ya macam-macam kayak kemarin contohnya Mas Jo dari Jakarta, orangnya gemuk. Dia dianterin sama sopirnya nggak berani deket. Kalau dia teman kan mendekat kan, jaga jarak di sana. Yang satunya jalan keliling, mungkin karyawannya. Mas Jo-nya di sini duduk dari Jakarta. Dia lihat udah gitu, yang dicari mungkin nggak ada. Akhirnya lihat ke atas, ada Salty Dog. Tahu Salty Dog? Rokok harum. Pinter. Nah, ini berarti iki satu frame sama Mas Jo ini. Nah, gini itu. Bang Jo. Iya. Satu frame benar. Jadi dia lihat Salty Dog. Itu Om. Mas ambil set. Dia berkali-kali waktu tak setel dicoba. Dia berkali-kali muji itu. Vinil itu isinya ada 2. Yang si set A itu Salty Dog, album Salty Dog, yang satunya ada With the Shade of Pale. Jadi
dia dengerin sambil gini, muji-muji terus. Dia nggak nyangka ada album ini. Padahal dari Jakarta. Dia udah cari di Jakarta. Oh iya iya. Udah dari Jakarta ketemu di sini. Ya kan kadang seperti itu Pak. Nah. Padahal di Jakarta kan ada jalan Surabaya ya. Nah, ada jalan Surabaya, ada Pasar Santa, ada macam-macam. Sana Lebiangnya. Iya. Dia katanya ketemu di sini. Duh. Terus akhirnya dia nggak peduli harganya berapa. Memang udah tak cantumin di situ. Saya nggak, karena dia terus tak. Sekarang enggak. Jadi dah, ini harganya tak tunjukin. Tak tunjukin harganya gitu. Nah, waktu itu kita ngobrol lama ya seperti biasa. Seperti sahabat karib gitu loh. Iya, seperti yang udah kenal bertahun-tahun Pak ya. Yang tuh sopirnya bulet muter sama mungkin tuh karyawannya. Ya? Muter aja. Kita nih ngobrol terus. Enggak ada habisnya. Iya. Enggak ada habisnya. Dan itu ya seperti biasa, saya kalau sudah ada yang bayar yang deal, kita ngobrol mesti difoto. Foto bersama sebagai dokumen bahwa ini tamu-tamu kita kayak gitu loh. Jadi itu kayak apa ya, kita berkesan itu. Nah itu. Jadi enaknya sebagai bakul vinil ya di situ, bakul vinil situ. Jadi kita justru kalau sumpeknya itu kalau nggak ada diajak ngobrol. Kalau nggak ada yang datang itu malah sumpek ya. Iya. Tapi ini Mas sampai nggak habis-habis. Sampai berjam-jam gitu nggak kerasa ya Pak? Nggak masalah. Kita senang. Kita justru nyari tamu yang seperti itu. Tapi ternyata nggak semua loh. Nggak semua. Ada juga tamu yang waktu itu ngakunya mahasiswa. Dia seneng rekod. Wah, terus kita bicara masalah penyanyi ini, akhirnya saya ngomong tentang Paul McCartney. Terus jawabnya apa? Oh, siapa Paul McCartney? Oh, Paul McCartney saya belum lahir Tak jawab. Loh, masa ngenteni kon lahir Paul McCartney? Loh, masa kamu katanya rekod? Nah, tak bilang bukan rekod. Masa kita harus Elvis Presley aja ini sepantaran sama bapakku. Bapakku. Bill Haley, mbahku. Bill Haley mbahku. Terus dan kita ada maaf saya potong. Ada apa Tillman Brothers. Itu lagi mbahku juga sama. Kenapa kita nunggu? Enggak juga. Justru nguliknya tuh seperti itu. Benar. Nah, saya ngulik semua kesenangan bapak saya, juga masanya saya, zamannya The Purple, sampai yang sekarang saya ngerti. Kayak Dua Lipa ngerti, kayak System of Down ngerti. System of Down. News ya. Sampai ya kita nggak harus membatasi, nggak bisa. Foo Fighters semua harus tahu, semua harus tahu. Karena apa? Kalau misalnya bakulnya membatasi ngerti ini cuman aku pokoknya kak dodolanku iki misalnya Pink Floyd, kak tak ada itu namanya jual idealisme. Nggak bisa. Jadi kita harus bisa menyediakan, bisa melayani, atau minimal kasih info kalau kita tahu. Kan gampang cari infonya kan, kita tinggal di internet ada gitu loh. Istilahnya ngomong pembeli lah istilahnya. Ngomong pembeli itu. Memang enaknya di situ. Nah, jadi antara toko antik sana sama sini lebih interest di sini saya. Lebih nyaman di sini. Ya terus terang aja. Jadi istilahnya apa ya? Ya terus kadang-kadang ada lucunya ya di sini, misalnya ada barang yang kita senengi laku. Kadang-kadang kita juga agak sedih. Karena susah lagi carinya sering sekali. Kayak kemarin itu apa yang laku itu kemarin? Bob Marley. Laku. Bob Marley laku. Padahal itu sudah laku, udah agak sulit itu ya seperti itu. Jadi kita bukan asal laku ya. Bukan asal laku. Kalau udah laku kadang-kadang kita agak restock gitu. Benar. Mikir kedepannya itu gimana ya. Tapi ya alhamdulillah dari itu semua itu memang resiko ya kita sudah bisa kita mengkantar. Ya alhamdulillah dari sini bisa ya
apa ya, mengantar anak saya kuliah. Oh. Alhamdulillah itu fotonya. Contoh teman-teman Jadi seperti Pak Basuki. jangan lihat kamu tuh kerjanya apa. Nggak perlu kamu jadi direktur, nggak perlu. Kalau bisa sih direktur, tapi kalau kamu bisanya cuma di pasar kayak saya, jangan kamu cuman aduh stuck, nggak mungkin lah kamu kan ini nggak bisa. Kalau kamu masih anak-anakmu mampu, silahkan. Buktinya saya bisa. Saya bisa. Penghasilan saya kan rokok asam kan. Tuh, Gitu rokok ya. asam. Iya kan rokok asam kadang-kadang, kadang enggak, kadang-kadang enggak. Nah, Gitu tapi ya. kok iso loh anak sampai lulus. Nah tuh. Gitu ya. Dan lulusnya tuh terbaik bisa. Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik. Jadi dia terbaik. Dia the best student, the best international student. Jadi mahasiswa internasional terbaik. Anak saya ada videonya di Instagram saya. Ya. Jadi pemberiannya tuh langsung oleh rektor. Kalau yang ijazah diberikan oleh pembantu rektor. Itu ya alhamdulillah nanti 20 Agustus pulang. Nah gitu. Ya ini penyemangat. Ya. Jadi bagi teman-teman yang kalau sudah punya anak dan sebagainya, apapun kalau misalnya kita bisa menggapai gapai setinggi mungkin ya. Nggak perlu kita ngene pun menit-menit jadi kayak bapak. Nggak apa-apa jadi gini, tapi ini sambilan. Kalau bisa kamu benar. jadi dokter kayak jadi apa kayak. Cita-cita setinggi mungkin. Kalau ini kan hobi Pak ya, berdasarkan hobi ya. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang dibayar. Jadi kita nunut. Gitu ya. Nonton ngrungokno. Nek iso dirungokno. Nah sing gak iso dirungokno kayak iku cycle ya apa. Iso dirungokno. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Anak saya Harus senyum. Nah, ini barang andalan di sini apa, Pak? Apa? Vinil apa kaset apa, Pak? Kita andalannya tetap vinil ya. Tetap vinil andalannya, terutama yang di atas itu. Maksud saya taruh di atas ini sesuai ya, genre kayak progressive rock, ada yang psychedelic, ada yang larinya nanti ke heavy metal. Ini heavy metal, yang sana itu Lemmy Kilmister, The Godfather, heavy metal, dan sebagainya. Yang Arctic Monkey itu juga progresif, yang ke alternatif rock. Turun sampai ke Muse dan sebagainya gitu. Yang tengahnya klasik. Ini termasuk andalan memang nyeri, dan kebetulan yang paling sulit itu yang atas. Pink Floyd. Ini. Itu apa? Nice Pair ya. Ya itu ada kasetnya. Saya pernah punya dulu Pak, yang apa? Tim yang apa? Album series itu loh yang ada angka-angkanya itu. Nice Pair, benar teman-teman. Ini paling sulit. Itu rare, itu termasuk rare. 60-an loh ini 60-an. Iya benar. Ini 79, 60-an, 79. Masih sheet parrot ya? Iya. Terus yang best seller ini 2 best seller ini. Oh iya. Yo, best seller sana itu Daftar Demon best seller banget. Ya. Itu komplit sama ada posternya tuh. Oh iya. Ada posternya. Posternya ada 2. Asli. Kalau itu posternya yang ini saya dapat dari luar negeri juga. Ini asli juga. Cuman nggak dijual. Tak buat seneng-senengan. Dan ini rata-rata banyak yang ngambil dari luar. Kayak kemarin Procol Harum kita ambil dari luar. Bareng sama ini. Ini dari Australia ini. Oh ya, kalau ini apa Pak? Player, pionir teman-teman. Turntable ya. Untuk disco. Untuk disco. Saya datangkan dari Aussie. Ini sama ada dusnya juga. Nah, jadi kita datangkan dari sana sama vinil-vinil ini yang di atas itu. Yang di atas. Ya. Jadi kondisi vinil di tempat saya rata-rata celing ya. Kita kalau celing tuh bukan lihat dalamnya, nih dalamnya pasti celing ya. Pinggirannya itu. Jadi ininya pinggir-pinggirannya tuh nggak ada beset. Benar. Ada beset. Jadi nggak ada tekuan apa dan sebagainya. Jadi ada kriteria mulai dari apa yang disebut VGS ya. Misalnya NNM. Ya, itu apa Pak? Near Mine. Ada yang NM. Ada NM, jadi cuma near mine. Nah, gitu. Itu saya klasifikasikan kayak gitu. Tapi ada juga yang mengklasifikasikan VG plus. Ada VG tanpa plus. Gitu. Ada lagi FG. FG itu rusak. FG itu apa Pak? Kepanjangannya apa?
apa ya kepanjangannya kurang tahu aku ya. Pokoknya ya gitu ya. apa mungkin fake good ya, bohong. Ya, kurang bagus mungkin Iya, seperti iya, itu ya. bisa Saya kurang jadi tahu, ya. saya kurang tahu itu, kurang tahu. Kalau saya mengklasifikasikan seperti itu. Ini contohnya, ambil satu ya. Contohnya misalnya kayak gini. Nah, itu contoh ini. Ini satu contoh. Ini Roger Hodgson Supertramp ya. Supertramp. Ini kondisinya ini NNM ya. NNM. Nirmain ya. Iya, ini Nirmain ya. Ini jadi MINT ya. jadi MINT. harus ada inner sleeve. Ini inner sleeve. Oh ya, inner sleeve ya. Ada outer sleeve. Oh. Outer sleeve yang luar sama yang hard outer sleeve. Oh. Dan harus ada ini. Kita selalu ada semua. Oh. Double. Iya nih teman-teman. Nah, gini kayak ya. gini. Jadi, Mulus sekali nih Pak. ini keadaannya use. Keadaannya use. Use bekas ya. Keadaannya use, tapi yang membedakan dia adalah apa sudah unsealed ya. Nah, lihat. Kondisinya seperti ini. Jadi ini istilahnya clear vinyl. Seperti ini teman-teman. Clear vinyl. Clear vinyl teman-teman. Clear vinyl. Jadi vinyl yang bersih. Padahal termasuk bekas ya, use ya. Ya, masuk use. Ini datangkan dari Melbourne ya. Oh, Australia. Jadi kita nggak datang nggak ngambil dari lokal. Bekas nggak. Oh iya iya. Makanya kita di sini pertahankan di situ sampai ada tamu dia udah cek di mana-mana. Ada di nggak saya sebutin ya, di A, di mall sana, ada lagi yang di sana cari kayak gitu. Dia udah cek sampai tanya, Pak Bas ini dapat dari mana? Tak jawab, ada deh kata gitu ya. Ya kebetulan juga termasuk kerabat saya ada di Australia. Jadi dia selalu ngirim. Cuman kalau ke sana itu harus banyak. Nah, ya biar murah ongkos kirimnya ya Pak. Postiknya murah. Nah, jadi vinyl selalu kita kondisikan seperti ini. Rapat. Jangan ditumpuk. Ini semua gini kondisinya. Celing semua. Ini celing semua. Oh ya, what's next? Celing semua. What's next teman-teman? Celing semua. Live apa? In the heart of the city. Seperti ini. Ya, celing. Apa ya? Mulus. Nirmin ya. Nah, dilihat semua wujudnya. Semua keadaannya sangat harganya juga bersahabat. Ya. Nah, itu teman-teman. Murah. Iya, itulah. Jadi ini terus terang aja kalau kita punya kayak gini nih investasi. Kenapa? Kita kalau punya gini kalau bisa jangan ditulisi, jangan dikasih nama, jangan tangan ya. Jangan tangan karena kita bukan artis ya. Kecuali ketemu artisnya ya. Terus nggak usah kasih stiker. Kalau di ininya inner sleeve-nya nggak apa-apa, kasih stiker nggak apa-apa. Soalnya apa? Ini semakin hari sesuai yang kita ada stoknya di sini tahun berapa, itu harga akan naik. Ya seperti karena nanti ada remaster, reissue. Nah, kita sudah punya awal. First price-nya ya. Makanya itu saya berani buka rekod rilisan fisik khusus vinil. Nanti mungkin semua ke vinil ini. Kasetnya mungkin saya kurangi. Ya maaf kalau misalnya ada teman-teman yang sering cari kaset di sini kok dibuka. Ya, set. Dalamnya warnanya kuning. Gold, silver. Nah itu. Apa? Colored vinyl ya. Nah, color vinyl. Biasanya limited. Dan itu kebanggaan juga. Dan ini Pak, jenis vinyl itu ada berapa Pak ya? Jenis vinyl itu ada 3 ya. 3 mulai vinyl batu. Jadi piringan hitam batu untuk gramafon. Oh iya. Terus ada lagi piringan hitam vinil yang itu tadi. Yang satu lagi piringan hitam vinil. Ini plastik. Plastik ya, seperti ini plastik ya. Justru yang pertama kali itu. Yang kedua kali ya. Seperti ini teman-teman. Ini vinil plastik ya Pak ya? Plastik. Saya malah belum pernah punya ini, terus terang Pak, belum pernah punya. Saya kira ini dulu apa? Cuman hiasan, ternyata bisa di play ya, bisa di setel ya? Bisa. Oh iya gitu ya.
Dan yang paling istimewa apa Pak? Yang standar ya? Saya paling istimewa, enggak maksudnya vinyl yang paling tua. Ya mungkin cuma 2 orang yang punya di Indonesia. Apa itu Pak? Itu. Itu. Queen ya, Queen. Ini. Oh. Ini suaranya Mussolini. Oh, Mussolini. Albert. Ini mungkin cuma 2 yang punya ya. Oh. Saya dengan ya teman-teman. keluarganya attaché militer Itali, sahabat saya, dia juga punya itu. Jadi dulu ayahnya tuh seorang attaché militer di Itali. Terus dia bawa itu. Kan dia diktator ya, diktator. Itu dikeluarkan tahun 1930. Suaranya kayak doktrin-doktrin kayak politik lah. Iya, Politik. jadi itu yang mungkin apa paling tua di sini. Yang lainnya sih mungkin biasa ya kayak Indonesia Raya apa biasa lah. Ya itu aja yang kebetulan paling tua ya. Sangat istimewa sekali teman-teman. Dan ini untuk apa ya? Saran-saran untuk penikmat musik atau kolektor apa Pak? Ya saran-saran saya cuman ya kalau misalnya bagaimanapun juga kalau kita kayak sebagai pemusik ya apa yang kita sukai itu sebenarnya bisa jadi investasi ya. Bisa jadi investasi. Pemusik juga investasi. Semua. Kalau yang enggak semua orang punya kan penyanyi. Ya, penyanyi itu enggak semua orang punya. Belajar juga belum tentu bisa enak suaranya ya. Tapi kok pemusik kan enggak ada bakat bisa musik gitu, dengan sekolah formal. Nah, gitu loh. Nah, kemudian kesukaannya macam-macam, dia dengerin dari apa, dari kaset, dengerin dari CD, dengerin dari vinyl. Nah, itu. Alangkah bagusnya barang-barangnya disimpan dan sebagainya, suatu saat mungkin bisa untuk anak cucunya disimpan. Itu bisa untuk investasi. Ya, benar. Soalnya apa? Indonesia itu sebenarnya ketinggalan banget. Kita aja record D kan baru kalau nggak salah 2007 kalau nggak salah ya, record D. 2007 kalau nggak salah ya. Baru record store D ya? Ya, record store D ya. Baru 2007 di Jakarta ya. Ternyata di Eropa itu sudah dari dulu. Iyalah. Mungkin sudah rekod-rekodan. Iya. Cuman kita sudah terbius sama CD mungkin ini. Terbius sama CD. Sama apalah. Di sana tuh ternyata itu gencar sekali. Dan memang nggak bisa dibuat imbangan ya. Kita rata-rata kalau di Indonesia dapat kayak gini biasanya rombengan. Oh ya, seperti ini teman-teman. Ini tip zaman dulu, old school teman-teman. Benar-benar old school. Ini tip nanti ada amplinya tersendiri Pak ya. Salonnya sendiri lagi. Memang ribet ya, preamp. Salonnya harus speaker pasif ya, nggak boleh aktif. Kalau aktif tuh sebenarnya nggak masuk vintage saya bilang. Iya benar. Karena apa? Yang aktif itu biasanya nggak ada brand yang bagus. Rata-rata JBL itu buat khusus untuk yang pasif. Ada sih 1-2 ya, misalnya BW itu buat aktif, tapi khusus subwoofer. Yang cuma satu dia, suaranya. Nah gitu toh. Itu tapi untuk lengkap satu speaker itu enggak ada. Kayaknya enggak ada, pengetahuan saya. Jadi rata-rata kalau brand yang terkenal kayak JBL dan sebagainya itu pakainya mesti pasif. Ketahuan, orang tuh pakai pasif, pakai aktif dari jauh ketahuan. Oh ini ketahuan. Nah, kayak suaranya blong. Nah itu biasanya. Analognya sama digitalnya itu kerasa ya. Kerasa beda sekali. Nah bedanya kalau sama di Indonesia, kita sama di Eropa kalah lah jelas ya. Sana memang gudangnya kan. Sana masih ciring-ciring, kira udah colong-colong. Sudah masih diobo-obo. Tapi enggak apa-apa, kita nikmati aja. Iya, enggak apa-apa. Ya itu. Dan ini visi misi kedepannya apa Pak? Visi misi kedepannya mungkin ya saya tetap sebagai pedagang ini ya. Terus istilahnya bakul. Bakul tetap saya menyediakan apa yang dibutuhkan
customer saya. Misalnya ada yang pesen apa, cari Shopee, cari apa, nah kita berusaha untuk menyediakan. Kenapa nggak gampang? Iya bener. Mulai Kak ono Iki barang-barang apa ya langka rek gak sembarangan. Bener. Jadi kita nyarinya kadang-kadang misalnya ada, kadang-kadang kita ketemu harga yang enggak pas gitu, toko larang, apa gelem lah gitu loh. Dan kita berusaha untuk tetap harga satu contoh ini ya, satu contoh ini contohnya. Ini Roger Hudson ini saya jual cuma 350. Tadi saya cek di Instagram 475, hampir 500. Nah, seperti itu. Jadi kita sama yang di Instagram itu kita patokannya Instagram ya. Karena Instagram jadi kita apa ya? Kita ngimbangi nggak terlalu tinggi sama. Tapi yang membedakan dengan yang ada di sosmed adalah kita tanpa biaya ongkir dan kita bisa dites. Nah itu teman-teman istimewanya. Jadi setelah orangnya beli, saya berharap dia pulang nggak ngeluh dan ngutuk saya. Oh Pak Basuki gitu tolannya apa? Nah itu kutukan, nggak enak hidup saya. Tapi kalau misalnya dia pulang puas, wah nah saya ikut dapat pahala. Insya Allah kembali lagi ya. Nah setelah jual ini deal, biasanya saya kasih tip dia cara merawat, cara membersihkan dan sebagainya. Cuman itu rahasia. Nah itu bagi mereka yang bayar. Nah itu loh. Ono rahasia nih rek. Tadi ya blonjo rek nang kene rek. Cuman itu rahasianya. Jadi kita nggak kalau rata-rata kalau itu pakai tip saya tuh berarti itu pernah beli di saya. Iya. Terus apa? Vinil lokal andalan apa Pak di sini Pak? Vinil lokal andalan mungkin ya tetap kayak lagu-lagu apa ya? Pop ya? Kayak pop. Apa ini? Apa lagu pop seperti apa? The Hand. The Hand Mus Mujiono ya? The Hand bukan Mus Mujiono ya? Nono. Iya, The Hand itu Surabaya. Penile. Iya Surabaya. Iya Penile. Tapi kayaknya Mus Mujiono pernah join di sana. Ya, pernah. Iya pernah. Ini The Hand. Jadi apa? Nah ini The Hand. Yang paling sulit ini yang paling sulit. Oh, The Hand ini. Seperti ini teman-teman. Itu The Hand. Itu penile. Penile. Oh iya. Dulu tanggone mbahku ya. Tahu saya. Ini Pak Nono. Iya Pak Nono. Dia alirannya bagus tuh The Hand. Saya senang mengulik yang Surabaya. Saya senang mengulik Surabaya. Terus terang aja kayak apa The Hand, kalau Ariku Semeran tuh enggak ya. Ervina. Saya senang. Gembel Surabaya. Kalimas. Kemarin tuh ada manajernya Ervina ke sini. Bu Agnes. Waktu itu ke sini saya kasih dengan suaminya diem gitu ya. Habis itu tak kasih. Ini ada Ervina. Album yang saya senang, lagunya tak setelno. Judulnya Frontline. Terus habis itu setelah disetel, bapak sama ibu ini tamu saya tuh dansa. Dansa. Dia merasa kayak dejavu. Terus saya tanya, Om, kalau denger ini di Surabaya di toko apa? Metro katanya. Metro. Om sama Om, aku juga Metro. Jadi toko yang sering muter lagu itu, Frontline itu toko Metro. Tahu kan depannya Tunjungan? Ya, depan Tunjungan. Itu ada toko Metro, dekatnya penyeberangan. Ya itu legendaris banget. Terus akhirnya udah itu vinilnya itu dikasihkan ke Elvina. Salam balik. Beliau masih eksis, sehat badannya, umurnya insya Allah udah 70-an kan, masih cantik dan masih eksis nyanyi lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa bagus tuh. Saya senang ketemu sama seperti itu, sama Pak Nono, sama saya pingin ketemu juga sama
Pak Sofyan ya, Usman Bersaudara. Oh, Usman. Saya pingin juga Usman ketemu situ. Brothers, ya. Ketemu sama mereka itu pingin. Nah, pokoknya Surabaya saya pingin semua. Oke. Kalau Big Fendi kan sudah nggak ada. Terus ada lagi Surabaya apa? Sas AK ya. Ya. Kalau saya Abidin tuh tetangga saya di Karangpat. Oh. Tetangga saya, Iya. saya Abidin. Tapi kan udah nggak ada ya. Iya. Sama Leo Kristi itu tetangga. Dulu rumah Al-Fatihah saya untuk Karangpat, beliau. rumah saya Karangpat. Jalan Maret. Jadi tetangga. Jadi Iya. umurnya di atas saya. Orangnya memang, waduh, sekali. Idealis banget. Musikal tapi ya. Idealis banget itu sampai meninggal itu idealis ya. Jadi seperti itu. Jadi jadi saya senang mengulik yang Surabaya aja. Nggak usah Jakarta, Surabaya aja. Nah, saya senang sekali. Jadi termasuk saya yang berhasil kemarin ngulik masalah Arista Birawa. Oh ya, Arista Birawa itu dari mana itu Pak ya? Surabaya. Surabaya ya ternyata. Saya pernah pegang itu CD-nya Arista Birawa trio kan? Iya. Keren itu. Terus apa namanya judulnya yang top itu apa sih namanya lupa saya, nanti bisa kita lihat lagi. Saya kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama salah satu senior dia tak anggap senior karena umurnya udah 80. Bayangkan, saya 60 dia 80. Bayangkan 20 tahun lebih tua. Nah, tapi orangnya dia ingetnya bagus sekali, dia cerita masalah dia kenal dengan vokalisnya Arista Birawa. Cerita dia tentang banyak sekali deh cerita. Waktu itu ada pergantian juga Mus Mulyadi dan sebagainya. Dan orangnya vokalisnya masih hidup. Sampai sekarang Pak? Masih hidup. Dan saya tuh butuh piringan hitamnya. Siapa yang punya tak beli. Tak rono tak jaluk tanda tangan. Oh yes. Saya dulu pernah punya Pak, tapi ya udah lepas. Saya butuh vinil. Butuh vinilnya. Iya, butuh vinilnya. Saya nggak peduli lagunya apa. Saya itu cuman ini orangnya masih ada tuh. Masih ada. Tahu nggak daerah mana rumahnya? Di mana Pak? Ampel. Oh, Ampel. Surabaya Utara ya Pak ya? Jadi beliaunya masih sehat. Jadi ternyata kesimpulannya itu gudangnya para musisi itu bukan Bandung aja, Surabaya. Surabaya itu. Lek slogannya ya Surabaya cuk. Ya gitu Pak ya. Kalau Tiga Darah itu kan Sidoarjo. Oh Sidoarjo tapi masuk Surabaya lah ya. Sampai Surabaya. Tiap hari memang ada. Iya di sini ada. Darah Puspita ya? Iya. Tiga Darah Darah Puspita lain lagi ya. Iya. Tapi Darah Puspita ya Surabaya juga Pak. Iya. Mbak Susi Nender ya. Darah Puspita, Titi Amsa. Tiga Darah lah iki ya. Ono akun duwe KTP. Tiga Darah. Beda sorry. Darah Puspita ya, Darpus. Darpus. Ada Titi Amsa almarhum. Itu Mojokerto. Ada Mbak Susi Nender. Itu Desa Sari, Desa Plaza, Tonggo. Desa Plaza ya. Desa Sari, Tonggo. Iya. Jadi itu ada anggota DPR ke sini, dia nanya tentang musisi Surabaya yang masih eksis katanya. Yang masih eksis dan hidup siapa. Tak ceritain. Terus tamu itu ngomong tentang itu Darah Puspita tadi. Tak jawab. Itu enggak Surabaya. Enggak Surabaya itu enggak masuk Surabaya sama sekali. Tapi enggak apa-apa kalau dianggap ya. Terserah. Tapi yang Surabaya itu termasuk Muri, Surabaya. Oh iya, Muri itu Surabaya. Bukan Malang, Pak ya? Surabaya, Muri nih. Kalau yang lainnya kan Tuban. Dan gitu. Nah, saya senang. Ya, sampai dulu karya-karyanya tak jadiin satu yang Surabaya. Saiki wis berkurang kayak gitu uang. Iya. Gitu. Oke, teman-teman. Obrolan yang sangat gak singkat sih ya. Ketoknya singkat tapi ya panjang, tapi sangat asik, gak kroso kira. Gak kroso ini sejam mungkin bisa ya. Apa sejam kurang lah. Jam 8 lewat ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama saya Boni Pras di Klitran TV. Terima kasih atas waktunya Pak Basuki. Sukses terus, lancar terus buat Antik Tintoski. Oke.
Sampai bertemu lagi di episode Keliteran TV berikutnya. Oke, siap.